Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian yang saya cintai, bil khusus Al-Mukarram Al-Ustadz Erwin Kurniawan yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Abil Qasimul Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil farajah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmatnya, nikmat ilahiyah kepada kita semua, dan juga berterima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi teragung, Khatamun Nabiyyin, Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dan juga untuk para penerusnya yang suci, para wasi, para imam dari Ahlul Bait yang suci, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib hingga imam kita sahibul asri waz zaman ajjalallah farjahu syarif Al-Imam Al-Muntadhar Al-Mahdi. Semoga Allah Subhanahu wa taala segerakan kemunculannya untuk kebahagiaan, untuk keadilan di muka bumi ini. Dan semoga doa kita, hajat kita senantiasa setiap malam Jumat insya Allah dengan istiqomah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan, mengaku sebagai hamba-hamba Allah dan tidak menuhankan selain Dia. Mudah-mudahan doa-doa kita, hajat-hajat kita, dan juga mewakili kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita semua insyaallah, dan ahli kubur kita diterangi kubur mereka, insyaallah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan ahlul bait sallallahu wassalam. Juga Allah sehatkan kita semua, Allah mudahkan urusan kita semua, dan Allah lancarkan, luaskan rezeki kita insyaallah. Mudah-mudahan pada malam ini kita sedang merayakan Idul Ghadir, yang di dalam riwayat ini hari raya bukan cuma hari raya untuk kaum mukminin, tetapi juga disebut Idul lil muslimin, hari raya untuk muslimin sedunia seluruhnya. Nah, saya juga tidak mau ceramah ini ya, karena ada Ustadz. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita langsung pada susunan acara. Saya sampaikan pertama pembukaan, kemudian langsung ke hikmah, dan kemudian syair qasidah yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Zain insyaallah. Kemudian ditutup dengan ziarah singkat dan acara
ramah tamah. Kami panitia Idul Qadir di Husainiyah Bina Amal ini, mudah-mudahan tempat ini menjadi lebih bercahaya lagi, dan Allah Subhanahu wa taala juga para imam buru-buru untuk memberi kita tempat yang layak. Mudah-mudahan ini pusat onderdil mobil ini kita beli semua insya Allah, dan yang hadir ribuan. Insya Allah berkat doa Ustadz Erwin, insya Allah, dan berkat doa antum semua, saya menginginkan kalian, kita semua insya Allah tahun depan naik haji insya Allah, dan juga ziarah ke Karbala insya Allah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang soleh, generasi penerus yang didambakan oleh kita semua, dan menjadi kebanggaan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahlul baitnya alaihi wassalatu wassalam. Dengan niat tersebut semuanya itu, mari kita buka acara ini dengan surat Al-Fatihah wa qablahas shalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua insyaallah kenal dengan Ustadz kita, guru kita, Ustadz Erwin Kurniawan, yang setiap hari saya koko dengan beliau di Hauzah Siddiqah Az-Zahra. Jadi ya setiap hari ketemu, illa Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu hanya WA-WA-an aja gitu. Tapi setiap harinya ketemu di Hauzah Siddiqah Az-Zahra, karena beliau pun salah satu guru para santri di sana, santri-santri kita semua. Baik, kita semua beri tempat, waktu untuk Al-Mukarram Al-Ustadz Erwin Kurniawan, dan untuk beliau mari kita salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala diri dulu. Nanti bebas duduk, diri dudukan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bari'il khalaiqil ajmain. Assalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi thayyibin wa ali Muhammad wajil wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin al-mukhlasin, wa la'anallahu ala a'daihim min al-awwalin wal akhirin. Amin rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal mutamassikin bi wilayati Amiril Mu'minin alaihi salatu wassalam. Hadratul Mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, para atba pengikut wilayah Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Muhammad Ilyas, bapak-bapak sekalian, para sesepuh, diantaranya Pak Usman yang hadir ya. Ada guru kita Ustadz Zain Cakung ya. Ibu-ibu sekalian, insya Allah wajah-wajah yang penuh berkah kita panjatkan puji syukur. Hari ini Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka
Aidul Ghadir. Kita mengenal salah a'yad fil Islam. 3 Id. Idul Fitri, Idul Adha dengan Idul Ghadir. Wa wahidun minha ba'duhum angkaruha. Katanya, saya baca di Majma' Al-Bayan, ada satu yang sebagian orang mengingkari. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengimani daripada wilayah Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam. Kita panggil dulu, ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekarang Lebaran, ya, hari bahagia, ya, hari kegembiraan, hari yang pada awalnya itu hari yang mencekam, ya, awalnya hari yang mencekam, ya, yang menerima amanah ini mencekam, ya, kita juga menjadi pengikut Ali awalnya mencekam, ya, betul kagak? Oh iya, yang kerja digosipin, ya, ibu-ibu diomongin, bener nggak Bu? Iya, dan lain sebagainya. Memang awalnya sejarah Idul Ghadir ini, ya, sesuatu yang Nabi alami dan Nabi merasakan berat. Iman yang sudah masuk ke dalam diri Nabi secara sempurna, keyakinan yang totalitas yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad, tentu jika beliau melaksanakannya sendiri itu enggak berat. Tapi ketika disuruh mengajak orang-orang yang mengikutinya, jadi berat. Itu di awal. Nah, ditambah lagi peristiwa ini yang nanti insya Allah secara ikhtisar sedikit saya akan mengulang-ulang cerita. Saya yakin ini wajah-wajah lama udah sering dengar cerita ini, apalagi Ustadz Zen Cakung, ya, wajah-wajah lama sudah sering kita dengar cerita ini. Tapi kata imam kita Imam Ali, fakarriru di dalam Nahjul Balaghah, beliau mengatakan ulangi. Fa inna sam'a asyaddu ta'siran, karena dengan mendengar itu lebih banyak bekasnya. Kalau baca, orang-orang udah tua kayak kita baru sebentar udah ngantuk taruh. Tapi kalau dengar itu, oh iya, saya pernah dengar ini disampaikan. Begitu Pak Bu ya? Iya. Nah, hari ini saya diberikan waktu oleh guru kita Ustadz Ilyas. Tadi beliau sebutkan, saya juga banyak berinteraksi dengan beliau dan sebagian wajah juga saya sudah kenal. Izinkan saya ingin bertabarruk menyampaikan beberapa ayat Quranul Karim yang berkaitan dengan bagaimana Nabi bukan hanya mengemban misi ilahi ini untuk dirinya, tetapi suksesi kepada orang yang ditunjuk oleh Allah setelah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung khitabnya kepada beliau. Jadi Al-Quran itu ada yang langsung ngomongnya kepada Nabi, ya, jangan sembarangan. Kalau ngomongnya kepada Nabi itu bukan kepada kita, ya. Balik ma'unzila ilaika, kita disuruh menyampaikan apa yang turun kepada kamu, bukan kepada kamu di situ kepada Nabi, ya. Yang pertama yaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah untuk mengajak, untuk memberikan peringatan, untuk memberikan hidayah yang Allah berikan kepada keluarga. Wa anzir ashiratakal akrabin. Dan ya, hai Muhammad, berikanlah peringatan kepada asyirah yang terdekat. Asyirah itu kalau keluarga namanya ailah, ahlun. Kalau asyirah itu ada paman, bibi. Ini barangkali ini banyak asyirah nih. Asyirah Madura pada kumpul di sini kan, ada yang paman, ipar gitu. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada baginda Nabi, hai Muhammad, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, Rasulullah itu tidak pernah
menyimpang daripada perintah Allah, maka dilakukan oleh Rasulullah. Yang dipanggil pertama, ya Ali, amaroni ya Rabbi ayyajma'a ashirataka. Ya, di dalam kitab Majma' al-Bayan, Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Waktu itu usianya baru belasan, ya. Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mengumpulkan keluarga kita, paman-paman kita, ya, bibi-bibi kita, keluarga kita, ya. Allah memerintahkan, ya, faf'al ya Ali, ya. Diperintahkan oleh Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib sepupunya, ya, untuk memanggil paman-pamannya. Dikatakan wakana ba'du min arba'ina rajulan, kurang lebih ada 40 orang, Bu. Ini ada berapa orang di sini? Ya, lebih, ya. Dulu lebih sedikit awal-awal. Nabi diperintahkan terus panggil 4. Nah, dalam filosofi kenabian, dalam filosofi wahyu, dalam filosofi dakwah, Nabi yang pertama disuruh ngajak itu keluarga. Makanya kalau kita dibilang mazhab ahlul bait, nah itu yang paling benar, ya kan? Yang pertama dipanggil keluarga. Wa anzir ashiratakal akrobin. Sholat yang pertama diajarin siapa? Keluarga. Wa'mur ahlaka bis sholat. Itu logikanya gampang aja. Berarti sholat yang paling benar sholat yang mana? Yang keluarga. Orang Nabi yang pertama diajarin keluarga. Wa'mur ahlaka bis. Kak di situ kepada siapa? Kepada Nabi. Hai Muhammad, perintahkanlah keluargamu. Berarti Nabi mengajarkan anak istrinya. Kagak salah, Bu. Kalau ada yang masih ragu-ragu, sholat begini, ragu-ragu, nah ini harus dipertanyakan. Karena Nabi mengajarkan pertama pada keluarga. Ada lagi ayat yang serupa dengan demikian? Ada. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi kalau udah bicara Nabi dan keluarga Nabi, udah nggak ada yang salah. Jangan ragu. Ya Mas ya? Iya, semangat dong. Security harus semangat. Ya, begitu, ya. Makanya ketika dipanggil, Nabi memerintahkan Al-Imam Ali bin Abi Thalib pada saat itu izbah syatan, disuruh menyembelih 1 ekor kambing. Kemarin motong kambing ya di sini, Ustaz? Motong berapa ekor? 5 kilo. Wow. Ini lagi lebaran kita bahagia ya, nggak apa-apa. Diambillah seekor kambing oleh Imam Ali, disembelih, kemudian dimasak, ya, disajikan, ya. Itu katanya di dalam Majma' al-Bayan itu waktu itu tuh mukjizat Nabi udah kelihatan, Pak. 1 ekor dimakan 40 orang. Kalau kita makan sate 3 tusuk udah kenyang ya. Saya pernah makan sama Ustaz Ilyas. Di mana tuh, di Karbala apa ya? Iya, di Najab. Beli 2 porsi nggak habis, ya. Porsinya porsi Arab. Ini 1 ekor kambing dimakan 40 orang kenyang. Berarti pada saat itu mukjizat Nabi itu udah nampak. Orang-orang itu sudah dinampakkan oleh Allah mukjizatnya. Pada makan tuh, dipanggil, diantaranya Abu Lahab. Kemudian siapa lagi paman Nabi? Siapa yang tahu paman Nabi, Pak? Yang dibunuh di Uhud siapa namanya? Sayyidina Hamzah. Wah, ini Pak Ali, ya Allah. Ya. Makan semua, habis makan ya Ali, ya kasih minum. Habis makan minum kenyang. Habis makan minum kenyang pada berdiri pergi. Ya. Mungkin kalau sekarang kita garu-garu kepala, ya. Nabi pengen menyampaikan sesuatu, habis kasih makan pergi. Kalau kita misalnya Ustaz Ilyas, jamaahnya datang pada makan terus langsung pada pergi, kesel kagak? Tapi Nabi nggak kesel. Ya kalau kita kesel wajar, kita bukan Nabi. Ya. Panggil lagi besoknya. Ya. Hari kedua. Dilakukan hal yang sama oleh Imam Ali. Dilakukanlah hal yang sama, masak, siapkan makan, minum. Begitu makan, kenyang, gimana Bu? Nabi baru mau berdiri, mau ngomong, pergi lagi. Akhirnya kali ketiga, Nabi panggil lagi, dilakukan yang sama, terus bismillah, kata Nabi, makan. Begitu mereka makan, Nabi berdiri, ya. Innani anan nazir ilaikum. Nabi langsung berdiri, sesungguhnya
aku akan memberikan peringatan kepada kalian. Innallaha qad auhani. Katanya di situ riwayat mengatakan Allah memberikan wahyu kepadaku bahwasanya aku ini sebagai nazir, sebagai rasul, sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira wajah mereka bagaimana tuh? Habis makan enak dikasih amanah dari Allah melalui lisan Nabi Muhammad. Ada yang kaget sebagian, ya. Waman minkum yuakhini wa yuwaziruni. Siapa di antara kalian yang mau yuakhini, menjadi saudaraku, ya. Wa yuwaziruni, membantuku, wa yusaddiquni wa yu'minu bi, yang mau percaya dan beriman. Semuanya diem, Bu, semuanya diem, ya. Suruh beriman, padahal itu mukjizat, udah dikasih lihat juga sedikit makanan itu, ya. Semuanya diem. Kali kedua Nabi bertanya hal yang sama, ya. Siapa? Aku telah mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah bahwasanya aku diberikan oleh Allah sebagai pemberi peringatan untuk kalian. Siapa di antara kalian yang mau membantuku, yang mau menjadi penolongku, yang mau menjadi pengikuti dan beriman kepada Allah? Kali ketiga Imam Ali yang berdiri. Cuman Imam Ali doang, ya. Cuman Imam Ali doang. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul? Kali pertama suruh duduk, kedua duduk, yang ketiga berdiri. Kemudian dikatakan Hada Ali, ya. Ini Ali, ya. Dialah penolongku yang mengimaniku, wa huwa khalifatun min ba'di. Ikutilah dia sebagai khalifah setelahku. Ini jauh sebelum peristiwa Idul Qadir. Udah dikasih tahu, Pak. Ya. Idul Qadir itu istilahnya cuma tansib. Apa itu, Ustaz? Tansib itu penekanan, ya, pelantikan. Tapi jauh-jauh hari sudah dikasih tahu. Apa yang mereka lakukan? Ketawa, Pak. Apalagi namanya Abu Lahab. Ada di sini yang kayak Abu Lahab? Agak ada. Abu Lahab itu orangnya keren, gagah, gede, berewokan, mukanya merah, keringetan terus. Mungkin kalau sekarang bawa anduk gitu. Yang disebut Lahab itu kan wajahnya merah, marah-marah mulu. Ada bapak-bapak sini suka marah-marah sama istrinya. Panggil aja Bu Abu Lahab gitu. Ya. Marah terus, ya. Dia marah, dia tertawa. Abu Thalib, kamu disuruh taat sama anakmu. Ketika Nabi mengatakan atiuhu ba'di, kalian harus taat kepada dia setelahku. Ketawa, ya. Diperintah sama Rasul untuk taat kepada Ali bin Abi Thalib. Abu Lahab ketawa terus bilang sama ayahnya, yaitu Abu Thalib, Abu Thalib, kamu disuruh taat. Kalian disuruh taat sama orang itu. Ya. Akhirnya bubar. Ya, bubar. Itu pertama. Ya, jadi jauh sebelum ayat tabligh turun, ya, sudah ada perintah Allah dan Nabi sudah kasih tahu. Biar apa? Biar enggak kaget. Maksudnya biar enggak kaget. Barangkali filosofinya seperti itu. Bahkan ketika perang Mu'tah, ya, peperangan Mu'tah itu semuanya berangkat. Imam Ali ditinggal di Madinah. Imam Ali sedih enggak diajak perang. Kalau bapak-bapak nggak diajak perang, kira-kira girang nggak disuruh sama Nabi? Ya, selamat gue nih. Ya, Imam Ali sedih. Ya, Arodita ya Rasulullah, engkau ridho ya Rasulullah. Aku ditinggalkan di sini sama wanita dan anak. Nabi yang memimpin sendiri. Ya. Terus apa kata Rasul? Ya Ali, ya. Sesungguhnya inna manzilatuka bi manzilati ka manzilati Harun min Musa. Illa anna laisa min ba'di nubuwah. Hai Ali, kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Bapak-bapak kenal sama Nabi Musa? Siapa saudaranya Nabi Musa? Harun, yang selalu membantu. Nah, seperti itu. Kalau saja setelah aku ada Nabi, pasti Ali. Tapi kata Nabi illa anna laisa min ba'di nubuwah,
tetapi setelahku tidak ada kenabi. Nah, itu ayat yang pertama yang Al-Fakir sampaikan ya. Yang kedua yaitu ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat nazala fi Ali bin Abi Thalib. Ada sebuah kitab Ali bin Abi Thalib fi Ara'il Ulama. Terus ada sebuah kitab, ada tuh di hauzah kitabnya. Khamsumiyah ayat nazalat fi Ali. Ada sekitar 500 ayat, Pak, Bu. Yang turun itu misdaknya kepada Imam Ali. Kata orang-orang yang nggak baca, berlebihan banget. Lah, emang iya. Makanya kalau kita belajar Ahlul Bait itu semuanya ada dalam dalil. Kalau ada kelompok bilang mana dalilnya, dalil di Ahlul Bait di Syiah semua ada dalilnya. Benar kagak? Oh, iya. Turun ayat langsung kepada Imam Ali ya, ketika Imam Ali melakukan sholat ya, surat Al-Maidah. Insya Allah ini semuanya yang berwilayah udah pada apal ya. Innama waliyukumullah war rasul wallazina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un ya. Katanya jalasan Rasul ya, ketika Nabi duduk wa famarra fakir ya, ada seorang miskin yang lewat ya. Ketika miskin itu lewat, turun ayat itu ya. Ini ada juga di dalam tafsir tafsir Ahlul Bait dan kitab tafsir Majma' al-Bayan di Absal juga ceritanya sama. Bahkan di situ ada ulama Sunni juga menukil ayat ini ya. Ketika Imam Ali sedang sholat ya, datang seorang peminta-minta, kemudian Imam Ali menjulurkan tangannya untuk mengambil, diberikan cincin yang dipakai. Maka bapak-bapak kalau pakai cincin, kalau ada orang minta dikasih, itu namanya Imam Ali. Kalau saya nggak kasih, Imam Ali ngasih, itu imam. Saya mau belum sampai ya. Bapak udah sampai belum? Belum sampai. Turun ayat ini, kemudian Nabi memanggil Ali, selamat ya Ali katanya. Aku diberitakan oleh Jibril ya, diberitakan oleh Jibril engkau memberikan sesuatu dalam keadaan sholat. Jadi artinya ayat ini sesungguhnya pemimpinmu, innama waliyukumullah war rasul. Sesungguhnya pemimpin kamu ialah Allah dan Rasul. Allah ini maklum nggak? Udah tahu belum kita Allah? Tahu ya, Allah itu Al-Ma'bud, Al-Khaliq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dengan segala kesempurnaan kamalu sifatih, dengan segala kesempurnaan sifatnya yang kita imani, walakin lam yatasawwar fi adhanina, dan tidak boleh kita menggambarkan Allah seperti apa ya. Kalau ada yang bilang Allah yadullah wa qaidihim, barangkali tangannya gede, itu dalam akidah Syiah nggak ada ya. Pokoknya Allah itu sesuatu yang kita imani, kita yakini. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah mengatakan innama waliyukumullah. Jadi pemimpin kalian ialah Allah. Apakah Allah turun langsung memimpin kita? Iya, melalui wasilah, yaitu para anbiya dan para a'immah. Bu, kalau mau menuju Allah melalui siapa? Melalui anbiya wal a'im. Makanya ada namanya doa tawas. Saya mau nanya, Allah ngasih rezeki sama kita pakai wasilah nggak? Wasilah Allah yang jelas dalam Al-Quran ada, rezekinya itu apaan? Wih, hujan. Ya, hujan. Wa anzalallahu minas sama'i ma'an wa akhraja bihi minas samarati rizqal lakum. Kalau di sini hujan jadi banjir. Ya. Gara-gara hujan semua kita hidup. Ada juga orang yang mendekatkan kita pada rezeki. Kan gitu kan ya? Apa namanya kalau kita baca doa habis Isya itu? Gimana? Doa habis Isya gimana, Pak? Ya.
Nahu laysa li ilmun bi maudi rizqi wa innama atlubuhu bi khataratin tahtura qalbi fajulu fi talabihil buldan, gitu kan. Jadi Allah saja memberikan rezeki dengan wasilah, kita juga memohon kepada Allah dengan wasilah. Fa innakum wasilati ilallah wa bihubbikum wa biqurbikum arju najatan. Mau selamat ya harus biqurbikum wa bihubbikum, hubbun nabi wa ahli baitin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Salawat. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Allah maklum, innama waliyukumullah wa rasul. Rasul di situ siapa? Nabi Muhammad. Walladzina amanu. Ya. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Itu nazalat fi Ali. Imam Ali ketika sholat dia memberikan dan turun pada saat yang sama Jibril kepada baginda Muhammad menyampaikan ayat ini. Ada yang bilang, Pak, itu kan bahasanya banyak ya. Allazina yuqimuna shalah berarti jamak. Itu harus belajar balaghah dulu Ustaz Ilyas ya. Nah, Imam Bagir alaihi salatu wassalam menafsirkan ayat ini di dalam Majma'ul Bayan, allazina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat hum a'immatun alaihimus salatu wassalam. Para a'immah, mereka lah menegakkan salat, menegakkan prinsip-prinsip salat dalam kehidupan. Para a'immah yang memberikan zakat, ya, mereka orang-orang dermawan, orang-orang yang sakha, orang-orang yang jawad, tajalliyat daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali Zainal Abidin, ada di sini namanya Imam Ali Zainal Abidin. Itu setiap hari Pak, Bu, ya, di Madinah itu orang-orang miskin di depan rumahnya ada gandum. Sampai orang nanya, ini siapa? Ini kerjaan siapa? Ya, nggak ada yang tahu. Nah, pada saat Imam Ali Zainal Abidin wafat, ya, ternyata orang-orang melihat bukan hanya di zidatnya Zusal Habanat, jidatnya hitam, ternyata punggungnya juga kapalan. Ternyata setiap hari dia memanggul makanan sendiri untuk fakir miskin. Ya, itu dia. Jawadun Karim. Ya. Imam Ja'far Shadiq bahkan, ya, menarik tuh, di lorong-lorong Madinah Imam Ja'far Shadiq ngasih makan Nasrani, ngasih makan Yahudi. Terus Syiahnya protes. Ada aja Syiah yang bandel ya. Sama Imam protes. Iya, Imam, itu memusuhi kita ya. Mereka begini-begini. Kata Imam Ja'far, mereka juga punya hak ya. Tapi Syiahku aku berikan lebih daripada yang aku berikan kepada mereka. Tetap kepada siapapun mereka itu Jawad Karim, dermawan ya. Alladzina amanu walladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Jadi Imam Ali, Bu, memberikan sedekah dia dalam keadaan ruku. Bagaimana, Bu? Kok lagi sholat melakukan pekerjaan lain, kalau kita belajar fikih itu batal apa kagak? Hah? Batal apa enggak? Iya, jawabannya gimana kira-kira? Imam Bagir ya menjawab, anna Ali bin Abi Thalib alaihissalam ya, ata'a amrullah fi kulli halin, bahwasanya Ali bin Abi Thalib selalu taat kepada perintah Allah dalam segala keadaan. Jadi pada saat sholat pun dia taat, yaitu tetap memberikan kepada fakir miskin. Kalau kita begitu batal kali ya, lagi begini ngasih gitu ya. Tetapi ini menunjukkan keagungan yang dijelaskan oleh Imam Bagir, menceritakan keagungan kakeknya atau ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib, annahu Allah fi kulli halin. Bukan hanya itu aja, fi kulli halin wa ahwal, dalam setiap keadaan Ali bin Abi Thalib menunjukkan ketaatan. Maka pantas ya jika suksesi Nabi diberikan kepada Imam Ali ya.
Kenapa diberikan? Karena memang dia yang layak untuk mendapatkan. Katanya ada seorang penyair, kalau kamu mau tahu Uhud, tanya Ali. Mau tahu Khandaq, tanya Ali. Mau tahu seluruh peperangan, tanya siapa? Ali. Ya. Maula Ali. Ya. Yang terakhir, ya, ayat yang terakhir, ya, ayat yang ketika turun ayat ini kepada baginda Rasulullah, ya, itu Rasulullah ada sedikit rasa khawatir, ya, khawatir akan penolakan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Ya. Kok Rasulullah ada rasa takut dan rasa khawatir? Iya. Sampai ayyadahullah, sampai Allah kuatkan. Laula an sabbatnaka laqad kitta ilaihi syai'an qalila. Kalau engkau tidak aku kuatkan, maka kamu bisa cenderung untuk menjadi lemah. Sesuai dengan Al-Quran, in tansurullaha yansurukum, in nasarakumullah fala ghaliba. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu, dan jika Allah menolongmu, tidak akan ada seseorang pun yang dapat mengalahkan. Nabi juga selalu dikuatkan, Pak, Bu, oleh Allah. Nabi selalu berdoa untuk dapat melaksanakan perintah-perintah Allah. Kenapa? Karena Nabi ini, ya, mukhlis lahuddin, dia sudah serahkan dirinya kepada Allah, maka diserahkan segala perkaranya kepada Allah. Ketika dia menjadi ada rasa sedikit khawatir, maka Allah kuatkan, Allah janjikan untuk dilindungi. Al-Maidah ayat 67 yang berbicara tentang peristiwa Ghadir, puncaknya daripada peristiwa ini yang dijelaskan oleh Allah, yang ayat ini turun sebelum ayat yang terakhir. Nah, justru ayat yang terakhir ini turunnya di Arafah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumal islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Ya. Dan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, dan kan aku sempurnakan atas kalian nikmat-nikmatku. Nikmat yang di sini yaitu nikmah wilayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada baginda Rasul di haji yang terakhir tahun ke-10 Hijriah, nikmah wilayah. Kira-kira, ya, Nabi lega enggak mendapatkan ayat ini? Hah? Lega. Kenapa? Karena ini perintah Allah dan Allah tahu kualitas hambanya. Enggak mungkin dikasih sama yang lain, biarpun yang lain maksa juga. Akhirnya juga diambil maksa, rusak. Ya, Nabi lega karena sudah diperintahkan nikmah wilayah kepemimpinan ini pada haji wada yang terakhir. Ini peristiwa yang sangat penting. Ya. Bapak Ibu, peristiwa ini terjadi 10 Hijriah. Sekarang Hijriah tahun berapa, Pak? Hah? Berapa? 1447. Berarti berapa tahun yang lalu? Untung orang Bekasi masih dengar, ya, peristiwa ini. Syukur-syukur kagak ingkar. Ya. Iya, karena minhum man angkaru wa minhum man amanu. Seluruh cerita nabi-nabi dari zaman dulu. Nabi Isa fa'amanat ta'ifah fakafarat ta'ifah, ada yang iman, ada yang ingkar. Nah, ketika ayat ini turun, ya, Nabi itu jalan seperti tergesa-gesa, berdiri sebentar. Itu sudah diperhatikan oleh Imam Ali. Apa ini? Ada apa, ya? Akhirnya Nabi bilang, berhentiin ontak saya. Tadi saya baca bahasa Arab, ya teman, saya nggak hafal. Tapi kira-kira artinya begitu, ya. Berhentiin ontak saya, karena saya bukan orang Arab aja nih. Berhentiin. Ada apa? Ya. Berhenti sebentar. Tempat berhentinya di mana? Di suatu lembah yang namanya Juhfah, antara Mekah dengan Madinah. Kira-kira nih, saya analogikan aja nih,
Misalnya ini Mekah, ya, Pulau Gadung Madinah, Pulau Gadung itu Juhfah, ya, tahu Pulau Gadung Bu? Ibu keluar lempeng no Pulau Gadung, ya, dari Pulau Gadung ke sono no, Pondok Gede Madinah, ya. Jadi Nabi dan rombongan tuh sedang berjalan, suruh berhentiin ontaknya, berhenti sebentar, ya. Yang belum datang tunggu, yang masih rombongan nih dari Madinah. Yang udah lewat coba kalau bisa panggil sini. Itu kalau bahasa sini kira-kira begitu. Kemudian turun ayat, ya ayyuhar rasul balik ma unzila ilaika min rabbik. Nah, itu turunnya sebelumnya. Akhirnya Nabi antara bagaimana nih? Akhirnya karena ini Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, ya, Nabi kuat, ya. Mendapatkan perintah ini dia berhenti, turun, berhenti, ya. Kemudian menunggu yang mau datang, yang sudah lewat suruh kumpul. Ini riwayat yang tadi Ustadz Ilyas katakan ini bukan Idul Mukminin faqat, lakin Idul Muslimin, karena sunnah Syiah juga meriwayatkan ini. Ya, sunnah Syiah meriwayatkan ini. Ada yang dikatakan 70.000, ya. Kemudian ada yang mengatakan 120.000 orang kumpul di Juhfah, tempatnya namanya Al-Ghadir. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Hai Rasul. Di dalam Al-Quran ketika Nabi dipanggil dengan kata pangkatnya bukan Muhammad, ya, para ahli tafsir ini mengatakan ini mempunyai kedudukan yang lebih daripada ketika dipanggil ya Muhammad, ya ayuhan Nabi. Ini Rasul, udah kepangkatan. Sampaikan apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Balik ma unzila ilaika mir rabbik, dari Tuhanmu. Ini udah haji terakhir, ya. Udah Nabi menjelang wafatnya. Kemudian datang ayat ini, sampaikan apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Semua syariat sudah selesai. Puasa udah turun ayatnya, ya, zakat, sholat, semuanya udah Pak. Tapi ada satu yang belum. Alhamdulillah allazi ja'alana minal mutamassikin bi wilayati amiril mu'minin alaihis. Udah lewat 5 menit Ustaz. Lewat 5 menit. Tadi kan 30 menit. Enggak apa-apa. Ya. Apa yang disampaikan? Balik ma unzila ilaika mir rabbik. Sampaikan apa yang diturunkan ilaika kepadamu dari Tuhanmu. Jadi kalau kita bicara yang diturunkan itu seluruh syariat udah sempurna Bu. Hukum nikah udah ada, ya. Hukum zakat udah, hukum haji baru aja dilakukan, puasa semuanya, tinggal satu. Nabi ini di dalam tafsir itu dikatakan Nabi itu agak ragu, takut sahabat-sahabatnya melenceng. Tapi kalau Nabi punya nubuat begitu, memang kenyataan banyak yang melenceng. Akhirnya, ya, fa in lam taf'al fama ballagta risalatah. Kalau kamu tidak lakukan ini hai Muhammad, sama aja kamu tidak menyampaikan seluruh risalah. Gagal. Gatot. Gagal toh? Jangan mau jadi Islam Gatot. Iya. Enggak sampai risalah itu, enggak sampai, ya. Sampai ke situ. Wa in lam taf'al fama ballagta risalatah. Akhirnya Nabi panggil, Nabi berhenti di situ, ya. Terus kata Nabi, fal yuballigh al-hadir as-sami. Ya, sampaikan yang hadir al-ghaib, maaf. Fal yuballigh al-hadir al-ghaib, fal yuballigh as-sami al-ghaib. Yang kumpul, yang dengar, yang hadir, sampein nanti sama yang belum datang di sini, di tempat ini. Di mana tadi Bu? Di Juhfah. Di tempat Ghadir itu antara Mekah dengan Madinah, yang Pulau Gading tadi, ya. Fal yuballigh al-ghaib as-sami.
orang-orang yang goib nanti kasih tahu ya yang dengar. Apa yang disampaikan tentang wilayah Ali bin Abi Thalib alaihis. Kalimatnya man kuntu maulahu fahadha aliyun. Barang siapa yang mengangkat Ali, ya, yang menjadikan aku sebagai pemimpin, maka inilah Ali yang menjadi pemimpin setelahku. Maka hendaklah kalian berwilayah atau menjadikan dia pemimpin setelahku. Shalawat. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala Muhammad wa ali. Nah, di sini ada keterangan di dalam kitab Majmu' al-Bayan bahwasanya itu semata-mata bukan keinginanku, tapi ini adalah perintah Tuhanku. Ini adalah perintah Rabbi Izzati. Jadi Nabi Muhammad melakukan itu semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Syiah, pengikut Ahlul Bait. Kenapa mengikuti Ahlul Bait? Karena Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti para a'immah al-ma'sumin. Kalau tidak, ya, makanya Islam itu harus berkesinambungan. Bapak-bapak, kalau kita baca sejarah para anbiya juga ada penerus-penerusnya. Bani Israel ada nuqaba, ya. Para Nabi Isa ada hawariyun, pengikut-pengikut setianya. Islam ini yang jarang, yang langka, yang mahal, menjadikan titah nabinya mengikuti siapa yang diucapkan oleh lisan suci Nabi Muhammad, yaitu para a'immah maksumin alaihimus salatu wassalam. Padahal ini maktub, sejarahnya jelas, bahkan dikuatkan lagi dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang lain seperti ayat tathir dan lain sebagainya, bahwasanya ada orang-orang yang disucikan, ayat mubahalah yang menjadikan indikasi kebenaran misdaknya itu kepada siapa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diteguhkan hati kita untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah melalui hablum mamdud, tali yang bersambung dari Allah kepada Rasulullah dan para a'immah maksumin, dan semoga kita semua dikaruniai ya wilayah Ali bin Abi Thalib wal a'immatul maksumin alaihimus salatu wassalam, dan diberikan kemampuan untuk mengikuti. Juga kita doakan pasangan kita, anak-anak kita semoga juga jadi pengikut Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahus Syarif. Juga di bagian benua yang lain, atba daripada Imam Ali yang dulu Ali bin Abi Thalib yang membongkar benteng Khaybar, ya, Khaybar, ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Sekarang juga pengikut Ali bin Abi Thalib yang berkiprah menghancurkan Israel, laknatullah alaihim, dan Amerika, ya. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan limpahan berkah untuk kita semua. Ustaz Ilyas, para asatidz, ibu-ibu semuanya diberikan kesehatan, anak-anak kita semoga dijadikan pembela daripada Al-Imam Shahibuz Asri wa Zaman Ajjalallahu Farajahu Syarif, dan Allah kabulkan hajat-hajat kita semua. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.